keabsahan pemilikan aset. Sekali lagi, silahkan dibuktikan secara hukum. Kami tidak akan melawan apapun, tapi kami ingin keadilan. Jadi kalau memang itu secara hukum nanti diputuskan haknya adalah di saudara James, kami akan serahkan, Pak. Tapi kalau secara hukum itu haknya tidak di saudara James, berarti bukan James yang punya hak atas aset itu. Itulah jadi kami. Jadi tidak perlu saya mempersuasi apapun. Saya hanya bicara fakta di lapangan bahwa jemaat menolak. Kami punya bukti dan datanya. Itu saja. Dari mana dasar orang yang belum pernah melayani tahu-tahu jadi, mohon maaf ini, pimpinan di sebuah gereja yang jemaatnya di atas 1000. Saya belum pernah mendengarkan Bapak Jim berkhotbah sekalipun di mimbar. Dari mana orang yang belum pernah berkhotbah dinyatakan layak menjadi seorang pimpinan? Ini yang saya mau pertanyakan loh. Bahkan kami yang bukan pendeta ini kami melayani sejak kecil, Pak, di wadah-wadah. Setiap hamba Tuhan ini, kalau kita bicara ADART yang tadi dibacakan ya, setiap hamba Tuhan wajib bekerja sesuai panggilan Tuhan dan memenuhi ketentuan ADART GPD. Hamba Tuhan yang mendapat panggilan khusus harus diselidiki dan diuji dalam terang firman Allah oleh pimpinan gereja. Ini kalau tadi bicara ADART yang saya baca ADART yang Bapak gunakan. Saya tidak menggunakan dalil yang lain, Pak. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian bisa paham. Seseorang yang belum pernah, contoh nih Pak, untuk melatih seorang kepala daerah, apakah bisa saya mendadak jadi kepala daerah? Untuk orang masuk ke pendidikan S1, apakah betul apabila dia belum pernah SMP bisa jadi S1? Ini pertanyaan yang wajar kan? Saya berjemaat di situ sejak tahun 91, Pak. Belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Pak James Riyadi, Pak James, siapa Pak James? Raden James, maaf tadi saya salah bicara. Ya, sorry saya salah bicara. Bapak Raden James berkhotbah di mimbar. Bagaimana mendadak kami jemaat bisa mempercayai beliau ini sebagai gembala sidang? Sekalipun saya belum pernah mendengar, dan boleh dibuktikan kapan beliau berkhotbah di mimbar. Satu kali pun, Pak, belum pernah. Jadi tolong mohon dipahami apa yang menjadi keberatan kami. Kalau memang itu dianggap sah secara hukum yang majelis pusat, kami berhak untuk memilih merek lain, Pak. Kalau soal aset kita ketemu di pengadilan, Pak. Kalau memang tidak ada upaya-upaya untuk bernegosiasi, upaya-upaya untuk berdiskusi. Bahkan sampai hari ini kami merasakan kami ini demikian di-pressure, Pak. Menyampaikan surat saja diancam, kalau nggak disampaikan nanti akan dituntut hukum. Kita menyatakan hak di media sosial saja diancam. Nggak ada buktinya kita capture, Pak. Jadi ini kami tidak mau memperdebatkan ini karena tujuan kami sebenarnya kalau mau melakukan penggantian ya yang prosedural yang betul. Tadi dikatakan saya nggak lupa dengan pernyataannya Pak Kris ya, bahwa MD adalah pembaca keputusan bukan inisiator. Kami punya surat-suratnya bahwa MD itu inisiator. Karena semua keputusan MP itu berdasarkan laporan dari MD. Saya ada suratnya loh Pak, saya tidak bicara omongan saja, saya punya kopi-kopinya surat itu. Nah, artinya apa? Kalau terus diklaim bahwa sekarang MPR melantik seorang presiden, sorry analoginya, kalau ternyata rakyatnya tidak menyetujui bagaimana? MP sekarang melantik seorang gembala sidang, silahkan kalau itu menjadi sah ya. Jadi kami tidak masuk ke ranah itu, sekali lagi kami hanya menyampaikan suara hati sebagai jemaat. Dan kalau dipandang kami salah menggunakan nama jemaat sekarang ini, ya kami tidak akan menggunakan nama itu Pak. Tapi kami boleh memilih di mana kami harus berjemaat kan. Jadi silahkan kami boleh memilih di mana kami berjemaat. Dan kalau ternyata anggota jemaat kami yang lama-lama tadi itu tidak berkenan kan, tidak berjemaat di situ. Nah kalau tempatnya yang mau dipakai, ya silahkan dibuktikan Tuhannya siapa. Selama itu masih dalam proses sengketa kan belum bisa dipakai juga kan. Itu aja yang dari kami.
Terima kasih, saya kembalikan ke Terima kasih Bapak. Masih ada satu dari kami Pak. Oke. Mungkin waktunya agak terbatas ya Pak. Terima kasih. Saya kuasa hukum dari Majelis Jemaat. Saya seorang Katolik, mereka Kristen. Tapi saya bergerak untuk membantu mereka karena ada beberapa prinsip yang perlu diperjuangkan. Pertama adalah kalau ada yang menyatakan bahwa ini adalah permasalahan organisasi, itu tidak tepat. Ini bukan permasalahan organisasi, ini permasalahan hukum yang dibungkus dengan permasalahan organisasi. Masalah pelantikan gembala sidang dengan cara sepihak seperti itu, yang saya bisa katakan sebetulnya juga melanggar anggaran dasar, karena misalnya ada kata-kata memperhatikan kondisi jemaat. Di situ tidak memperhatikan kondisi jemaat. Jadi penggantian gembala sidang adalah modus operandi untuk mengambil aset. Itu yang terjadi. Jangan dikira ketika kami diam saja, kami tidak mengetahui bahwa ketika jemaat menyampaikan pendapat, dia mendapatkan pressure. Ketika ada juga penghinaan kepada majelis jemaat, kami nggak tahu, kami tahu. Kalau jemaat ingin memproses hukum, itu bisa. Tapi sekali lagi bahwa tujuan daripada jemaat adalah ingin beribadah dengan tenang, sehingga kami menahan diri untuk melakukan upaya hukum itu. Di negara ini dilindungi kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk beribadah. Jadi kami juga mohon mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apapun masalah hukum yang menurut mereka menjadi hak mereka, biar mereka memperjuangkan melalui konstitusi yang benar. Jangan ada upaya-upaya menghambat kami menjalankan ibadah. Begitu. Jangan ada ancaman-ancaman terhadap jemaat kami. Kami juga mohon perlindungan dari kepolisian tentang hal ini. Mau ribut masalah hukum nggak apa-apa, tapi kami beribadah harus jalan terus, harus dilindungi, nggak boleh merasa terancam. Itu yang paling penting. Boleh menjadi catatan bahwa pola-pola ribut di organisasi untuk mendapatkan aset ini adalah sudah sering terjadi. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua sebetulnya. Sekali lagi, poin kami adalah jemaat ingin beribadah dengan tenang. Kami mohon mendapatkan perlindungan itu. Kalau memang negara ini masih negara hukum, begitu. Jadi apapun dari mereka mau mengatakan ini masalah organisasi, silahkan. Anda merasa punya hak atas tanah, silahkan secara konstitusional. Tidak usah ada upaya-upaya premanisme juga. Gitu. Ini negara hukum. Itu catatan dari saya sebagai garis bawah. Itu Pak Kejo. Saya pakai premanisme. Terima kasih Bapak. Jadi Pakai premanisme saya. delegasinya kita ucapkan terima kasih atas segala masukan, segala informasi yang artinya bahwa Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, yang awal mula termasuk saya tadi menyampaikan ada kekeliruan pemahaman, sehingga sudah paling tidak secara umum kita sudah mengetahui tentang posisi masing-masing. Artinya apa? Ketika ada ya pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang menyampaikan hal ini, minimal kita bisa mendudukkan persoalan pada persoalan masing-masing. Ini yang pertama yang menjadi nilai positif pada kesempatan kali ini. Artinya apa? Bahwa informasi yang ada itu tidak menjadi informasi yang liar, tidak bebas, tetapi kita sudah tahu dari sumber masing-masing. Ini penting bagi kita, terutama dari aparatur keamanan, dari Koramil, dari Polsek, dari teman-teman di Polda, akhirnya juga memahami secara utuh. Kita mohonkan dulu dari FKUP, Pak Bambang mungkin bisa menyampaikan. Pak Nur, tunggu Pak Nur. Ya. Baik, selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak yang kami hormati. Pak
Kabak, rekan-rekan dari kepolisian, dari TNI, dan juga dari rekan-rekan GPDI, ya, entah yang dari mana, dua-duanya. Saya sebagai Wakil Ketua Umum FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta terus terang merasa prihatin, ya, mendengar perkembangan yang terjadi yang menyangkut gereja GPDI yang ada di Hayamuruk ini. Maka ketika kemarin dikontak Pak Solekan Amin, Sekretaris FKUB DIY, saya langsung minta beliau juga mengundang Pak Bambang yang mewakili kelompok Protestan, ya. Beliau wakil ketua dari wakil Protestan. Saya sendiri dari Katolik, Pak. Saya Gregorius Rinur Hartanto, mungkin kalau belum kenal. Sehari-hari saya di Fakultas Hukum juga, jadi ya kalau mau berargumentasi hukum dari dua belah pihak, saya ada di tengahnya pasti. Karena saya melihat ini masing-masing dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, begitu ya. Nah, KUB sangat menekankan tentang arti penting kerukunan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabak tadi bahwa selama ini kita selalu mengedepankan dialog, ya. Dalam posisi dialog itu, sebagaimana sudah diantarkan juga oleh Pak Kakanwil maupun Pak Kabak tadi, ya, kita harus berbesar hati, terbuka. Kalau masing-masing sudah defense, ya, dengan argumentasinya masing-masing, ya nggak bakal ketemu, ya solusinya cuma pengadilan. Dan di pengadilan tuh pasti keputusannya sangat tidak mengenakan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, daripada sampai ke sana, kenapa tidak kita lakukan secara mediasi saja? Kita dialogkan untuk mencari win-win solution. Toh ini menjadi apa? Asetnya gereja Kristen Protestan, lebih khusus lagi GPDI, ya, dan lebih umum lagi untuk menciptakan kerukunan Daerah Istimewa Yogyakarta, ya. Maka mungkin tidak hanya sekali ini ketemu, ya, nanti akan berlanjut, terutama dari kedua belah pihak ini, untuk belajar rendah hati. Kuncinya ada di situ, Pak, ya. Kami kalau dari gereja Katolik, kalau Vatikan sudah memutuskan A, sampai di lingkungan saya pun A, ya. Kemarin Bapak Uskup 80 tahun Keuskupan Agung mengatakan mulai 18 Juli gereja baru mulai boleh dibuka secara terbatas. Semua serempak mengikuti. Kemarin meskipun pemerintah boleh ibadah secara batas, Bapak Uskup mengatakan demi keamanan tidak, ya tidak. Ya. Itu bedanya gereja Katolik dan gereja Kristen Protestan. Ya. Nah, monggo panjenengan selalu mengklaim sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Mosok sih ora iso dirembuk. Nek ono rembuk ya luwih apik. Gitu ya Pak Kabak ya. Nah, dengan rembukan itu semua menjadi enak kok, ya. Apalagi kita ini ada di Yogyakarta yang sangat istimewa, ya. Semua teman kalau melihat Yogyakarta itu Pak Edi ini ya pasti kalau rapat-rapat di Kementerian Agama di pusat itu pasti dipuji, ya. Karena Jogja itu punya kekasan sendiri. Apa-apa iso dirembuk kok, ya. Ojo tot-totan lah gitu, ya. Nah, ini saya berharap mewakili Pak UPDI dan harapan nanti Pak Bambang dari perspektif Protestannya boleh disampaikan, ya, bahwa kita menginginkan supaya ini segera bisa diselesaikan secara baik-baik, secara dialog. Kuncinya kita harus rendah hati. Tanpa itu ya omong kosong, ya, nggak mungkin ketemu. Dan silakan ketika mau berembuk, ya, silakan berdoa mohon Roh Kudus untuk membimbing Anda sekalian sehingga ucapan yang keluar dalam dialog itu sungguh dari hati dan niat yang tulus. Saya rasa itu saja Pak Kabak yang dapat kami sampaikan, ya. Mungkin Pak Bambang silakan menambahkan. Terima kasih, menurut Pak Bambang. Terima kasih Bapak Kadin, Pak PLT, Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita sebagai gereja itu mencari sesuatu dengan atas nama cinta kasih. Cinta kasih. Bahkan musuh pun harus kita kasih. Artinya apa? Di dalam kehidupan beriman Kristen tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Lebih kita berdasarkan juga Gregorius
anak-anak Allah. Marilah gambar Allah, citra Allah yang Maha Kudus, Maha Suci dalam diri Kristus dinyatakan dalam kehidupan jemaat kita. Betul. Ini, saya kira Pak Bapak kan sudah banyak menceritakan bagaimana kerukunan dilihat dari mana? Dari keharmonisan. Nah, dari keharmonisan, saya kira mari kita kembali ke kita. Hukum yang paling utama adalah hukum cinta kasih. Dan itu yang mendasar iman Kristen. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang yang telah menambahkan untuk kita semua. Pak, mungkin Pak Paulus ada tangan Pak Paulus dari PKS. Terima kasih Bapak Kakanwil yang kami hormati, Bapak Jamil, PLT Bimas Kristen, Pak Kakak yang kami hormati, Pak Bambang, Bapak Pendeta saya, kemudian Pak Wahyu, teman-teman semuanya, saya hampir semuanya hafal ya, karena saya juga anggota FKUB yang Kristen di Kota Yogyakarta. Selasa yang lalu saya ditimbali Pak Wakil Wali Kota juga, untuk kami juga koordinasi terkait dengan ini. Saya Paulus Kristianto dari Badan Kerjasama Gereja Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Sekretaris Umum. Kemudian sebelah saya ini Bapak Pendeta Naftali, beliau Ketua Satu Bagian Advokasi juga Badan Kerjasama Gereja. Perlu kami sampaikan, apa yang sudah diinisiasi oleh Bapak Kakanwil ini perlu kita hormati, kita hargai bersama. Mengapa demikian, Ibu, Bapak-bapak? Saya sudah ketemu dengan Pak Pendeta Samuel Tandiasa. Saya juga sudah ketemu dengan pihak majelis jemaat di GBD Ayambu. Saya pada waktu itu menangis dengan Pak Pendeta Naftali. Antara bapak dengan anak kok tidak rukun. Kami hidup di Jogja, apa yang disampaikan? Kami ini hidup di Jogja, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Kasus yang dulu pernah muncul adalah gereja Advent hari ke-7. Sama, bapak-bapak. Yuk, sependapat tadi, kita saling merendahkan hati. Ini Yogyakarta, mohon jangan diopo-opo. Panutan kita, Ngasot dan Sultan, selalu di dalam himbauannya mengharapkan sesuatu yang kondusif. Lupung bapak dan anak saja kok ya pada tuh masalah apa nggak ada yang bisa diselesaikan? Bisa. Saya matur, betul saya matur. Menangis kami. Kalau tadi Pak Stefania Kristianto malu, saya menangis Pak. Mengapa? Di dalam tubuh GPDI antara bapak dengan anak ada sesuatu yang tidak bisa dipersatukan, tidak harmonis. Kerukunan adalah sesuatu yang mutlak di dalam kehidupan berkeluarga di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu, maaf bapak-bapak, kalau masalah ini tercium kepada teman-teman kita yang lain, mohon maaf, saudara kita yang lain, jadinya kayak apa? Gereja, bukan GPDI-nya, gereja yang disebut. Kita bisa menyelesaikan kasus ini. Yang lalu kita juga sudah menyelesaikan kasus yang ada di Kalasan. Kemudian kasus yang ada di Pak Pendeta Sitorus, Sedayu juga bisa. Itu malah bahkan dengan pihak aparat, pihak pemerintah, itu pun bisa diselesaikan dengan baik.
mosok dengan bapak dan anak gak bisa. Mari bapak-bapak, yuk, saya sependapat dengan bapak tadi yang disampaikan bahwa yuk kita semuanya saling merendahkan hati, semuanya saling apa yang disampaikan Pak Pendeta Bambang, yuk kita sama-sama. Nggak ada benar di sini, benar di sana. Jalan satu-satunya duduk bersama. Yang sudah dimediasi oleh Bapak Kakanwil dengan Pak Jamil, Pak Kabak, yuk kita lanjutkan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan Pak. Sebentar saja. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Kamil, Pada Selaku LT, dan semua bapak-bapak yang hadir pada saat ini dari kepolisian, dari TNI, dari gereja KPNI, karena pada hari ini saya tidak banyak menyampaikan hal yang terkait dengan kasusnya. Ya, tadi sudah, kalau orang hukum menganalisa sesuatu ya memang ada sela-sela. Tapi saya menegaskan hari ini kepada keluarga KPDI supaya apa yang dilakukan oleh Pak Kanwil hari ini bersama dengan Kabak selaku LT Pembimas, supaya itu diteruskan. Walaupun tidak selesai hari ini, teruskan dan duduk bersama. Duduk bersama. Ya, kalau terjadi sesuatu situasi seperti ini, saya hanya menyampaikan, tolong kepentingan apa yang ada di dalam ini. Ya, duduk bersama, berdoa bersama. Kita berdasarkan kasih, Kristus sudah berkorban untuk semua. Dan tidak ada yang tidak bisa selesai dengan duduk bersama, berdoa, ngopi bersama. Ya, dari Pak Ube tadi sudah sampaikan bahwa dasar yang paling penting adalah kerukunan, kasih, damai sejahtera. Yaitu sedikit yang saya sampaikan, saya tegaskan lagi supaya mediasi ini diteruskan sampai tuntas. Ya, kalau sudah masuk di dunia hukum, ya kita sudah tahu semua. Ini panjang, ya. Ini Pak Kirius ya sebagai orang hukum yang juga sebagai dosen juga, dan ya saya sedikit tahu juga karena saya memang ada di hukum juga. Ya, saya harap mari duduk bersama sekali lagi, berdoa bersama. Apa sih yang kita ini mau bersama? Kayak ini bapak dan anak, ya. Kita harapkan seperti Pak Paulus bilang tadi, ya kalau bapak tadi bilang malu, ya kami menangis kemarin. Ini baru 3 hari kami tahu ini, dan kami mengupayakan apapun yang kami bisa lakukan. Ya, harapan kita dari Badan Kerjasama Kristen di seluruh Yogyakarta dan DIY, kita damai sejahtera. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih dari BKS kita yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan beberapa hal. Mungkin masih ada lain dari Pak Wahyu? Ya, silakan Pak Wahyu. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak Kakak Tepat yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Saya akan cepat saja. Tadi sebenarnya sudah permasalahan masing-masing sudah menyampaikan, kemudian sudah ada masukan dari Pak
Nur maupun Pak Pendeta Bambang cukup bagus. Jadi apa yang disampaikan tadi dari MD, di mana ini permasalahan internal. Tapi sebelumnya saya akan meluruskan dulu, karena menurut saya ini bagi saya merupakan ganjelan bagi saya pribadi. Jadi saya akan meluruskan dulu permasalahan, karena akhirnya kok nama saya ada di situ, saya jadi nggak enak kan. Padahal lama saya dari awal saya ketemu Pak Samuel dengan pengacaranya Mas Yuda, ketemu saya ke kantor ngobrol-ngobrol, beliau bersikeras mau waktu itu pagar sudah digembok ya Bapaknya. Jadi waktu itu kemudian ngobrol ke saya, ngomong ke saya, mau Pak saya mau buka paksa. Loh, kalau kalian buka, Mas Yuda mau buka paksa, kenapa ngadep ke saya? Buka aja. Kalau memang itu pemasaran intern, intern udah, kenapa lapor ke saya? Saya sampaikan itu. Kemudian saya sarankanlah untuk sowan ke depan. Nah, saya tanya Pak Samuel sama Pak Yuda sudah ke depan belum? Belum Bapak. Ya udah sowan lah, karena depak itu kan yang mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Saya sarankan demikian. Selang 1 hari saya sowan ke Pak Jamil, Pak Kabak, saya sowan, saya sampaikan itu. Kemudian selang berapa hari Pak Bayu dan Pak Tumpal datang komunikasi dengan saya sampaikan hal yang sama. Karena ini permasalahan intern, sebenarnya bersikeras untuk membuka sendiri. Saya sampaikan, kalau kaitannya dengan membuka, polisi tidak bisa untuk ikut. Apalagi itu mereka mengatakan itu masalah intern semua. Nah, kejadian yang sedikit nggak mengenakkan bagi saya, kemarin sore saya ditelepon, kebetulan ada Bukapolsek memperjelas ke saya, katanya Pak Wahyu sudah lapor, Pak Wahyu sudah izin Pak Wahyu untuk gembok gereja. Waduh lah, Pak Wahyu kok melu-melu. Pak Paulus kenal saya bukan hanya 1-2 hari. Pak Paulus kenal saya 1-2 hari lah, kok langsung nama-nama saya ikut mau gembok ya kan, saya jadi nggak enak. Jadi ini saya sampaikan biar kedua belah pihak tahu. Saya itu di sini tujuannya bukan untuk membantu salah satu, tapi saya dari awal pengen permasalahan ini selesai dengan baik. Saya bahkan menyarankan ke Pak Bayu, ke Pak Yuda, kalau bisa jangan sampai ke ranah hukum. Itu upaya yang paling terakhir. Saya sampaikan, sama seperti tadi disampaikan, orang enake di pengadilan. Saya sarankan upaya hukum itu adalah upaya yang paling terakhir. Gunakan upaya persuasif, ngobrol yang enak. Ini tadi sambil ngopi. Tapi ini kok terus nama saya ikut cawe-cawe sampai Bukapolsek telepon saya, teman-teman saya digodok. Wah, saya ini duwe proyek. Kan nggak enak saya kan, karena saya tujuan saya dari awal adalah menyelesaikan ini secara baik-baik. Bukan kemudian saya ingin saya ikut cawe-cawe di situ. Saya punya kepentingan supaya tidak timbul gangguan Kamtibmas. Itu aja tujuan saya, tujuan Bukapolsek itu. Kenapa terus Bukapolsek datang? Bukapolsek tidak menginginkan di wilayahnya timbul gangguan keamanan, gangguan Kamtibmas. Nah, ini nih yang perlu mungkin diperhatikan kedua belah pihak, hindari timbulnya gangguan Kamtibmas. Itu semakin nggak enak nanti, semakin panjang, semakin nggak enak. Jadi lakukan secara komunikasi secara baik, hindari kekerasan, hindari penggunaan massa, nggak tahu lah massa apa aja, hindari itu. Gunakan mediasi-mediasi yang sudah bisa, ada FKUB, ada Kemenak, itu bisa dimanfaatkan. Saya yakin lah beliau-beliau ini dimintai masukan, dimintai untuk mengayomi, saya yakin mau dari FKUB, dari manapun itu saya yakin mau, karena saya juga bukan baru kali ini, beberapa kali saya ketemu Pak Paulus juga seperti itu waktu di kota. Jadi silahkan, sekali lagi saya tidak ikut bermain, apalagi saya memberikan izin, kapasitas saya apa untuk ikut-ikut gembok, nggak ada. Jadi
yang ada di lapangan saya tidak. Tapi kalau saya sowan Pak Jamil, saya mohon Pak Jamil untuk sama-sama ayo kita mediasi, ya. Tapi kalau perintah gembok, ngapain saya perintah gembok tapi saya jaluk di mediasi, kan ya nggak pas. Nah ini mohon maaf, ini jadi saya mengeluarkan unek-unek saya karena nanti nggak bagus di lapangan kalau ada pemanfaatan seperti ini. Jadi demikian Bapak mungkin, tapi saya yakin dari yang disampaikan Pak Nur, Pak Bambang tadi sudah cukup bagus. Tinggal apakah kedua belah pihak mau menurunkan tensi masing-masing, ego masing-masing untuk duduk bareng. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena kalau tadi disampaikan Pak Nur, kalau di pengadilan satu menang, satu kalah. Jadi kelihatan hitam putihnya. Tapi kalau namanya rembukan ya pasti jadi abu-abu semua. Nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih. Jadi semua harapannya abu-abu, semua dapat berjalan. Tapi ini tinggal kedua belah pihak mau untuk bernegosiasi atau enggak. Itu aja. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Maka seragam kami dan Pak Kandul saya ngomong saya juga sih. Enggak, nanti dikira kita artinya bahwa kami berada di seluruh maksudnya yang dia bilang kalau gembok nggak usah panggil polisi, kan saya nggak panggil polisi. Saya mau jelasin boleh ya sedikit aja. Tetapi dalam konteks untuk memberikan sebuah kenyamanan, perlindungan juga terkait dengan pembinaan. Kita mohonkan dari Buka Polsek, monggo. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya kami tadi terlambat karena ada Pak Kapolda silaturahmi di kepatian. Gitu nggih. Begini semua rekan-rekan semua yang saya hormati, komandan saya dan apa yang pimpinan saya yang terhormat. Singkat saya pada intinya kami sama yang diaturkan komandan saya ini dari Polda. Jadi supaya di Danurejan ke wilayah kami itu aman, tentram. Kami bersama-sama dengan Pak Camat, Pak Dan Ramil bekerja sama. Setiap ada permasalahan kami rembuk bareng-bareng. Sebelum kami di sini berkat izin kami juga sudah kumpul mediasi bersama Pak Camat dan Pak Danamel dan rekan-rekan lainnya. Namun belum mencapai titik temu. Akhirnya kami lapor ke Polresta, agar Resta secara berjenjang gitu, kerjasama dengan Polda. Akhirnya kami ketemu di sini gitu. Sama harapan kami supaya wilayah kami kondusif gitu aja. Terjadi permasalahan yang melonjak nanti akhirnya seperti disampaikan tadi ke jalur hukum gitu. Ngoten nggih Pak. Terus untuk permasalahan yang kemarin itu memang 1 menit Pak kami menyelesaikan kemarin itu. Karena kalau masalah gerejanya digembok itu memang sudah lama tidak beraktivitas. Itu memang karena selain pandemi ini, kemudian juga karena ada permasalahan ini. Anggota kami juga sering patroli ke situ. Jadi kalau ada kegiatan ada apa gitu. Harusnya kemarin sore jam 18.00 ya Pak, ada apa? Misa, apa sholat? Berdoa gitu harusnya. Terus kami ini jangan dulu Pak, karena kan masih ada permasalahan yang belum selesai, saya bilang gitu. Akhirnya dari pihak Pak siapa? Saya. Nggih, bapaknya kemarin ke sana. Iya. Kemudian kami ditelepon dari pihak gereja di Polsek, anggota kami laporan Bu, gereja ada masalah. Oh ya, terus kami turun ke sana. Gitu. Pikir saya Pak sudah ramai gitu pada mau masuk gembok, makanya kami bawa orang banyak kemarin sampai 7 orang gitu. Terus sampai sana ini ada apa? Terus bapak kayaknya nggak di sini bapaknya. Bu ini yang dari pihak sana kok mau gembok ini kemana? Terus akhirnya kami temukan di warung itu Pak.
Saya bilang, Pak gimana, saya hanya mau gembok Bu, mau gembok ini aja, sudah ada izin dari Pak Wahyu gitu. Jadi ya mohon maaf, saya akhirnya telepon Pak Wahyu. Terus Pak monggo Pak Wahyu ditelepon, teleponnya Bapak Kamil Squadron Pak, biar dengar semua. Jadi dari pihak sini, dari pihak ini, biar dengar semua gitu. Terus akhirnya handphonenya mati ya Pak, karena mungkin baterai habis atau pulsa habis, mati. Terus saya telepon pakai handphone anggota saya, Pak ditelepon gitu. Terus semua kami berempat, jadi dari pihak sini, dari kami dan anggota saya loudspeaker gitu, suaranya besar. Terus Bapak oh enggak Bu, biar selesai aja besok. Terus kita tunggu perselainya besok selesai, intinya itu nih Pak kemarin. Nunggu mediasi ini selesai supaya permasalahan jadi clear dan bagaimana keputusan nanti bareng-bareng. Jadi gitu. Akhirnya dari pihak ini bisa menerima, sini juga bisa menerima. Kemarin ada kegiatan di sana bikin untuk cuci tangan ya Pak ya. Akhirnya cuci tangan dihentikan, dari pihak sini juga menerima tidak digembok. Akhirnya selesai ya, kami kembali gitu. Itu aja. Jadi terima kasih Pak Wahyu, tidak ada apa-apa, sudah selesai 1 menit kami hanya telepon Bapak itu untuk menyelesaikan. Gitu Pak, mungkin dari kami. Jadi kami TNI Polri memang tidak ada pihak sana sini, karena itu urusan intern masalah agama, sangat rawan, monggo diselesaikan secara kekeluargaan dan diselesaikan secara intern gitu aja Pak kami. Yang penting wilayah kami tetap tujuan kami semua tetap kondusif, tidak ada permasalahan yang mencuat gitu. Mungkin itu aja Pak, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Koramil ada tangan? Monggo Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, mungkin saya sedikit saja menambahkan yang saya hormati seluruh hadirin rapat. Kami dari Koramil tentunya sama dengan sependapat apa yang telah disampaikan Ibu Kapolsek, bahwa Koramil juga merupakan salah satu pemangku wilayah, jadi mempunyai kewajiban untuk turut untuk menyelesaikan ini. Jadi kami berharap ya, tentunya pertama kita ikut prihatin dengan kejadian ini atau dengan persoalan ini yang pada akhirnya menjadi suatu permasalahan yang ya bisa dibilang sampai sekarang berarti berlarut-larut. Nah, diharapkan sebenarnya kemarin itu kita untuk bisa selesai, tapi sampai sekarang sampai di sini. Yang perlu saya sampaikan ya diselesaikan, tadi sudah sampaikan juga secara kekeluargaan, kalaupun tidak bisa ya melalui jalur hukum. Di sini saya mewanti-wanti tentunya Bu Kapolsek dan Ramil, kemudian kebetulan juga Pak Camat ada di sini, mengharap jangan sampai ada terjadi konflik ya. Jangan sampai terjadi konflik, bentrok fisik, baik itu antara pengurus dengan pengurus maupun pengurus dengan jemaah. Itu tentunya yang selalu kita wanti-wanti. Sekali lagi, jangan sampai kejadian menimbulkan konflik. Konflik itu potensi itu ada, seperti kemarin mulai sedikit-sedikit ada yang antara menggembok itu sudah tanda-tanda. Kebetulan saja ini saat atau ada wabah COVID. Mungkin saja kalau mungkin itu ibadah seperti biasa pada hari Minggu kemarin itu terjadi atau ada yang sembahyang atau ibadah, bisa saja itu terjadi ya. Nah, kami mengharap tentunya itu yang kami tekankan, jangan sampai ada terjadi konflik. Karena apa? Karena kejadian di wilayah kita tentunya juga menjadi tanggung jawab antara Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, itu kepentingan kita. Kemudian tadi persoalannya salah satu menurut masing-masing itu punya versi. Yang versi satu secara sesuai konstitusi, yang versi kedua masih mempertahankan karena salah satunya merintis ya, dari awal sampai dengan membesar.
Kemudian mungkin yang karena saya datangnya terlambat, salah satu yang tadi dari pihak yang lain itu secara konstitusi itu sudah disampaikan benar. Nah, di sini tentunya kita melihat apakah pergantian itu sudah sesuai dengan aturan atau syarat-syarat pergantian kepemimpinan atau gembala itu syaratnya apa dan lain sebagainya. Seperti contohnya mungkin karena sudah tua atau karena hal tertentu, misalnya tidak bisa menjalankan kewajiban dan lain-lain, itu salah itu mungkin contoh gitu. Itu dari pihak satu pihak gitu. Mungkin kalau semua secara administrasi sudah benar ya mari kita duduk sama-sama. Tentunya untuk menggantikan pemimpin itu sesuai ADART, bahwa di ADART itu persyaratan harus mengganti kepemimpinan itu seperti apa. Kalau presiden kan 5 tahun itu sudah pasti. Kalau gembala ya apa yang di situ tadi gitu. Terima kasih, itu saja dari saya tambahan. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin ya kita rumuskan dulu karena waktu ini sudah hampir pukul 11. Jadi yang pertama bahwa apa yang disampaikan dari perwakilan Majelis Pusat dan turunnya di Majelis Daerah dan juga dari kuasa hukum, dari teman-teman yang selama ini berada di Gereja Hayam Wuruk telah menyampaikan banyak hal, masukan dari FKUB, Pak Wahyu, dari PKS, dari Ibu Kapolsek dan dari Dan Ramil telah menyampaikan banyak hal. Tentunya yang saat ini kita rumuskan itu mencari solusi bersama. Artinya bahwa apakah teman-teman yang ada di Hayam Wuruk saat ini juga tentunya mereka harus menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan apa yang menjadi ketenangannya. Kemudian dari Majelis Pusat dan Majelis Daerah tentunya juga nanti bisa artinya menempatkan bahwa keputusan itu kemudian sangat tepat ketika nanti akan dilaksanakan kapan, bagaimana, untuk mencari sebuah titik temu bersama. Ini yang saya pikir terpenting. Kalau kami di Islam juga demikian, ketika taruhlah ketika di masjid itu ada seorang imam yang sudah tua, lalu ada hadir santri yang lulusan pondok pesantren, dia memang cukup qualified dari sisi keilmuan. Biasanya mereka senantiasa untuk saling mengisi. Jadi pada saat-saat tertentu yang tua ada, misalkan untuk imam di sholat zuhur dan asar siang hari karena tidak pakai bacaan, yang tua diminta untuk menjadi pemimpinnya. Di malam hari karena pakai suaranya lebih bagus, lebih fasih, yang muda. Artinya di situ ada solusi titik temu. Gitu ya, titik temu, tidak kemudian saling istilahnya ini harus pergi, tidak, tapi di situ ada satu titik temu. Nah mungkin itu yang kita sarikan pada kesempatan kali ini. Walaupun mohon maaf, saya yakin seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, untuk menata hati itu tidak cukup dalam 1 menit 2 menit, tetapi kalau kita niat seperti Bu Kapolsek tadi 1 menit selesai juga Bu ya. Tinggi. Tapi ini semua tergantung pada kita semuanya. Maka pada kesempatan kali ini tadi Pak Kakanwil menyampaikan, sepakatkah kita untuk bersama-sama mencari solusi, yang kemudian solusi itu belum kita naikkan kepada jalur hukum, artinya mencari titik temu biar umat ini tetap berjalan.